Yang jelas banyaknya tanaman yang ditebang ini kan berdampak pada matinya mata air. Saya lebih memilih pada real action ya. Jadi saya mengajak iya dengan berbicara, tapi saya tidak hanya sekedar ayo kita nanam, enggak, tapi saya berusaha tunjukkan dengan teman-teman, tunjukkan dengan menanam. Kunci kehidupan manusia itu di air, bukan di makanannya. Ada makanan kita nggak bisa minum gimana? Ini bening yang fokus pada pergerakan mengelola air hujan dan konservasi. Dengan melihat apa yang terjadi dengan alam kita sekarang, terus akhirnya kita ambil keputusan untuk terjun di dunia konservasi. Ini banyaknya mata air yang sudah mati, itu satu. Dengan harapan tentunya dengan gerakan konservasi ini akan menumbuhkan mata air lagi. Dengan memotong pohon-pohon yang ada di pinggir sungai, itu sama saja dengan mematikan atau membunuh mata air. Itu satu yang terkait dengan konservasi. Kita berusaha dengan teman-teman, ayo kita sadari bersama bahwa kita yang berada di rumah pergerakan Banyu Bening ini sebuah pengabdian untuk alam, untuk masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita selamatkan sempadan sungai. Mari kita jaga kelestarian sungai. Dengan cara bagaimana? Ayo kita selamatkan sempadan sungai dengan cara menanam. Gerakan konservasi ini menjadi penting. Yang jelas hari ini pertama pagi ini kita penanaman di pinggir sungai. Ini sifatnya hanya penyulaman ya, dari yang kemarin kita tanam mati itu, hari ini kita ada penyulaman. Karena kita terjun di dunia konservasi Mbak ya, jadi kita harus tetap memelihara keberlangsungan dalam kehidupan tanaman-tanaman yang ada di pinggir sungai. Karena ini sebenarnya konservasi, kita tetap harus mempertahankan kerindangan kesejukan pinggir sungai. Kita harus menyelamatkan sempadan sungai agar tidak rusak. Itu satu. Yang kedua, kita mempertahankan mata air yang ada untuk tetap bisa hidup. Selain juga tentunya harapan ke depan itu munculnya mata air yang baru. Tapi yang jelas banyaknya tanaman yang ditebang ini kan berdampak pada matinya mata air. Ini yang tentu kita sangat prihatin sekali. Makanya kita dengan teman-teman melakukan gerakan konservasi itu salah satunya menyelamatkan itu. Ini sebenarnya tanaman yang baru karena ya sebenarnya bukan tanam baru, tapi ini salah satu yang masuk dalam kategori jenis tanaman konservasi. Ini tanaman pule. Kalau selama ini saya udah dari tahun berapa ya? Sekitar tahun 96 97 saya program itu kan gerakan gayamisasi. Pohon gayam itu kita tumbuhkan lagi kesadaran masyarakat untuk mempertahankan agar tidak menebang pohon gayam. Di sisi lain kita melakukan pembibitan terhadap pohon gayam. Jenis tanaman seperti gayam, pule setelah ditebang mata airnya mati. Itu. Nah, ini kan salah satu untuk mengejar ya mata air yang sudah mati, kita coba kejar untuk penanaman kembali. Soal waktunya munculnya kapan, karena ini sudah ada yang mati, masih ada yang masih hidup. Yang masih hidup kita pertahankan untuk tetap hidup dengan kita menambah jenis tanaman-tanaman tertentu yang ada di sekitaran mata air itu.
kan ada pohon besar ya, menumbuhkan mata air sekalipun kecil, tapi kalau banyak tanaman yang kita tanam dan tumbuh besar, nah dampaknya seperti ini, akan muncul mata air sehingga sungai tetap terjamin alirannya. Jangan sampai ada sebuah kerusakan. Kalau banyak pohon yang ditebang pinggir sungai, mata air akan mati. Kehidupan generasi kita akan terancam. Saya lebih memilih pada real action ya. Jadi saya mengajak iya dengan berbicara, tapi saya tidak hanya sekedar ayo kita nanam, enggak, tapi saya berusaha tunjukkan dengan teman-teman, tunjukkan dengan menanam. Dengan menanam itu kita tidak secara langsung sebenarnya sudah mengajak. Kan itu. Harapan saya kan dengan teman-teman itu masyarakat banyak yang tergugah, apalagi generasi yang masih muda-muda itu kan tergugah. Oh iya, pentingnya kita menyelamatkan alam kan, terkait dengan ketersediaan air ke depannya. Kunci kehidupan manusia itu di air, bukan di makanannya. Ada makanan kita nggak bisa minum gimana? Itu yang paling penting harus diperhatikan, harus kita sadari, harus kita pahami bersama itu tentang air. Air itu kan kuncinya kehidupan. Yang dulu ada sumber mata air yang besar, karena di situ ada pohon besarnya, tapi tatkala pohon besarnya ditebang, nah akhirnya mata airnya mati. Ada banyak kasus seperti itu. Nah, sekarang kita berusaha untuk mengejar, jangan sampai ada ditebang lagi, ada penebangan lagi, dan kita kejar dengan penanaman. Air bagi kami atau teman-teman komunitas Banyu Bening adalah sesuatu yang sangat berharga, yang betul-betul harus kita jaga keberadaannya. Tanpa air mungkin kita nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan alam ini, alamnya, apalagi makhluknya. Seandainya dunia ini tidak ada air, bagaimana? Mungkinkah, logika saja ya, mungkinkah kita hidup? Dalam konteks kehidupan, manusia nggak bisa hidup, nggak bisa terpisahkan dengan yang namanya air. Ada nggak? Nggak ada. Semua makhluk itu pasti membutuhkan air, terlebih manusia. Ya jangan sampailah nanti generasi tamu ya mengalami kekeringan. Kan banyak jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan, kita tidak perlu beli, kita bikin sendiri. Kayak gini kan bisa. Wah, ini kalau ini tanaman apa, Pak? Nah, ini pilihan kita kan yang kemarin itu yang pohon pule. Kurangnya kesadaran masyarakat. Sebetulnya komunitas Banyu Bening ini lebih ke sebagai gerakan keluarga ya. Jadi kita memang awalnya yang dilatar belakangi dengan gerakan konservasi tanaman untuk perlindungan air gitu ya. Yang kemudian berkembang menjadi komunitas Banyu Bening ini. Jadi kita memang dulunya bergerak di konservasi tanaman dulu, baru bergerak di air hujan ini. Jadi tidak serta-merta kita langsung bergerak di air hujan, kita lama dulu di konservasi tanamannya.
ada yang bisa kita lakukan lebih dari tidak sekedar konservasi tanaman. Tapi bagaimana air yang belum meresap ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Alam itu nggak butuh kita, tapi kita yang butuh alam. Kalau kita tidak melestarikannya, kalau kita tidak menjaganya, maka kitalah sendiri nanti yang akan menuai akibatnya lebih dari situ. Tapi penyadaran proses itu kan nggak mudah. Kita ingin bahwa apa yang kita lakukan langkah kecil ini nanti membawa dampak yang luar biasa. Paling tidak itu akan membuka mata banyak orang bahwa dari langkah-langkah kecil inilah sebetulnya langkah besar itu bisa kita lakukan. Ya di rumah usop. Kita pingin sholat istiqomah nangis nek wong muslim nggih. Udan bres kira-kira bablas ki ora nangke wae ora. Kalau tak nyempreso, bersyukur itu seperti apa? Alhamdulillah, tidak cukup. Tapi bagaimana bersyukur niku dengan ucapan dan diikuti oleh perilaku kita. Saat niki pisang pupung kuro dereng nyambung bagaimana air hujan itu ketika masuk di dalam tubuh dan menunjang kesehatan kita. Inilah sebetulnya kita itu yang harus berpikir besar, berpikir bahwa bagaimana mensyukuri nikmat itu tidak hanya sekedar kita itu berucap, tapi bagaimana diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bersyukur ada hujan, ya ayo manfaatkan, ayo kelola dengan baik. Nenek moyang kita itu manfaatkan air hujan, dan itu satu masa itu hilang sehingga mereka nggak mengenal lagi air hujan. Suatu ketika itu kita itu mandiri air dari diri masing-masing pribadi orang ini. Kita bisa loh mandiri air, tapi dengan apa? Dengan manfaatkan air hujan gitu. Yang air hujan itu filosofinya luar biasa, dia jatuh nggak pilih-pilih. Nah ayo yang jatuh ini kita manfaatkan, kita biar kita itu aman atau mandiri soal air ini dengan hanya apa syaratnya kita mau melakukan, kita mau nampung, kita mau nabung. Apa yang jatuh di sekitar kita, kira-kira begitu. Dunia ini tidak ada makhluk mati, semuanya makhluk hidup, hanya bergerak dan dipergerakkan. Itu yang harus dibedakan, dan semua butuh air, tidak terkecuali. Jadi di kegiatan di Banyu Bening ini ada 3 hal. Yang pertama adalah kita selalu kampanye soal air hujan, bagian dari konservasi air. Yang kedua adalah konservasi air dengan tanaman-tanaman yang itu mempunyai daya serap atau daya tampung air yang bagus. Terutama ini tanaman-tanaman endemik yang kita kembangkan. Kemudian yang ketiga adalah gerakan pungut plastik. Kenapa ini kita lakukan? Yang pertama adalah kita ingin bahwa kualitas air juga saat ini memburuk. Salah satu penyebabnya adalah limbah, baik limbah padat maupun limbah cair. Nah salah satu gerakan yang kita lakukan ini, kenapa gerakan pungut plastik gitu? Karena kami ingin membangun kesadaran kepada masyarakat kita. Jadi yang ketiga, kenapa kita gerakkan pungut plastik ini, kami ingin juga bahwa untuk menjaga kualitas air itu perlu kita juga menjaga dari limbah-limbah baik padat maupun cair. Nah yang bisa saya lakukan saat ini adalah mengajak, mengedukasi masyarakat untuk membuat lingkungan itu bersih dari plastik ya. Bukan zero sulit, tapi paling tidak masing-masing pribadi ini meminimalkan untuk produksi plastik, kira-kira begitu. Nah, kenapa yang kami ajak anak-anak gitu? Ini yang menarik, selalu pertanyaan dari beberapa banyak pihak. Untuk mengajak orang-orang yang dewasa merasa lebih tahu dan bisa, itu sangat tidak mudah merubah mindset ini. Dan kayaknya saya tidak bisa bilang buang-buang energi, tapi apa yang kita keluarkan sama input output itu tidak seimbang, kira-kira gitu. Nah kemudian saya mengajak anak-anak ini, harapannya anak-anak ini kan mereka masih dalam tanda kutip diajak apapun masih oke gitu ya, selama mereka itu merasa fine atau merasa senang gitu. Nah ternyata saya ingin anak-anak ini menjadi shock terapi di keluarga mereka, karena kadang-kadang itu kalau yang ini anaknya yang terjadi, "Ma, jangan buang sampah, jangan buang plastik sembarangan dong, kita malu kalau lingkungan kotor." Itu lebih mempan daripada yang ngomong kita gitu. Dan itu terjadi di sini. Yang saya ajak, penjenengan bisa lihat sendiri anak-anak kecil, anak PAUD, TK, SD, SMP aja nggak ada itu. Karena SMP juga udah terkontaminasi, agak susah. Tapi anak-anak PAUD, TK ini ternyata mereka jadi apa? Jadi anak-anak yang luar biasa. Mereka berkomitmennya
kuat sekali, konsisten juga nih yang menarik. Dan ternyata dampaknya di keluarga mereka luar biasa gitu. Yang penting mereka beri kesempatan, karena ternyata mereka itu kotor itu enggak, menurut mereka enggak jijik. Menurut mereka menyenangkan ketika mereka dibiarkan untuk bisa menikmati bagaimana mereka pungut plastik, bagaimana mereka pungut sampah yang kotor. Itu ternyata justru ini bagian yang membuat mereka bahagia gitu, sekalipun mereka nggak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu dia berkontribusi gitu. Dia nggak berpikir di situ, dia hanya berpikir aku diberi kesempatan, beri kebebasan untuk menyampaikan apa yang aku mau gitu. Itu yang terpenting sebetulnya. Selalu saya bangun motivasi ke mereka. Kenapa yang saya tanamkan hanya sederhana, kalau kotor malu, kalau bersih hebat. Itu yang saya tanamkan awal pertama kali gerakan ini dilakukan. Hari ini seperti biasa ya, setiap Sabtu sore kita akan ada pungut sampah. Terus rutenya untuk hari ini kita mulai dari utara masjid, muter sampai ke lapangan. Terus jangan lupa nanti kita harus pakai masker. Supaya apa? Supaya bersih, nggak kena kuman. Adik-adik masih ingat nggak manfaat pungut sampah? Untuk mengurangi sampah plastik. Sekarang kita bagi masker dulu. Alina ditali. Ya, nanti ditali. Kotor. Udah. Itu saja sederhana, bahwa saya ingin masyarakat terinspirasi dari apa yang kami lakukan. Melangkahlah dengan langkah-langkah kecil, tapi yang terpenting adalah melakukan. Tidak butuh kita itu teori, tapi lakukan yang terkecil, yang dimulai dari diri sendiri. Ketika masing-masing pribadi memulai dari diri sendiri, itu yang terpenting. Itu nanti yang akan menjadi gerakan besar. Tapi masing-masing punya kesadaran, punya kemampuan untuk berbuat, melakukan sesuai dengan kapasitasnya. Kita yang butuh alam, bukan alam butuh kita. Kira-kira gitu, maka kitalah yang harus menjaga untuk biar kita bisa bertahan sampai ke depan. Nah, untuk anak cucu, maka saya lebih tepatnya adalah ketika kita melakukan sesuatu ini, langkah kecil ini untuk alam, sebenarnya kita untuk menyelamatkan generasi mendatang. Ini dapur. Lewat kasur. Ini Pak Ude. Itu karena Pendapatan hari ini. Yuk adik-adik, sampahnya kita sendiri pilah-pilah ya. Plastik yang bening sendiri, plastik yang motif sendiri, terus botol sama tutupnya harus dipisah. Yang ini tutupnya dibuang, dicopot. Coba. Ya, disobek. nih, Itu disobek. kita banyak banget. Botol tadi teman. Dek, ini karena mana? Ini. Ada Noel, ada Noel. Jadi hari ini seperti setiap satu sebelumnya, jadi kita rutin untuk pungut sampah. Pungut sampah keliling kampung ya. Jadi satu kampung itu kita bagi menjadi 4 titik. Kebetulan hari ini tuh rute yang paling mudah. Jadi hanya satu rute aja. Pesannya yang jelas, kenapa harus anak-anak? Karena kami ingin menimbulkan kembali budaya malu. Jadi dimulai dari usia dini, harapannya nanti yang dewasa itu ngikutin, nggak maksudnya malu gitu loh. Pungut sampah, kamu buang sampah tapi yang ngambil adikmu, anakmu, keponakanmu kayak gitu. Artinya ya kalau kotor tuh malu ya. Jadi karena
kotor tuh kan kalau kotor kita nggak sehat, lingkungan juga nggak enak dipandang, main juga nggak enak, itu aja. Kedepannya paling nggak masyarakat sadar ya untuk memilah sampah sendiri, jadi mengelola sendiri dari rumah masing-masing, berawal dari rumah. Iya sangat. Jadi mereka sendiri kadang malah di rumah itu lebih cerewet dari orang tuanya. Mah jangan buang di situ, mah itu harus dipisahin kayak gitu, mulai dari rumah mereka. Mungkin lebih cerewet dari sebelumnya. Ini ada botol plastik, gelas plastik, kemudian plastik bening, ada plastik motif tadi belum dipisah-pisah. Terus ada sedotan. Ini loh. Masing-masing. Kami sendiri malah sadar ya, jadi dari gerakan ini, dari lingkup yang paling kecil itu ternyata bisa dilihat kalau sampah itu nggak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan, dengan status sosial. Sampah itu ternyata masalah hati. Kita punya hati nggak kalau untuk memelihara tempat tinggal kita, bumi kita. Tetap semangat, tetap jaga semangat. Meskipun mungkin yang kita lakukan itu seperti nggak ada hasilnya, tapi yakin nanti kedepannya pasti ada hasilnya. Masyarakat secara luas, terlebih generasi muda, agar cepat menyadari atas kerusakan alam saat ini dan mau bangkit untuk bergerak maju dalam sebuah pergerakan untuk menyelamatkan alam, melestarikan sungai, memuliakan air. Ini menjadi penting, mewariskan mata air lebih mulia daripada mewariskan air mata.